Yap, mereka pun masuk ke dalam dungeon yang penuh dinosaurus. Taring yang tajam lebih dari pedang, dan setiap taring itu sepanjang 1 meter. Mana yang kuat meliputi seluruh tubuhnya, membuat serangan normal akan sulit untuk melukainya. Selain itu, makhluk itu adalah monster kuno yang sebanding dengan monster mythical. Dia adalah Black Tyrannos. Kita sebut saja si T-Rex. Kekuatannya adalah 450, ketangkasan 420, HP 500, pertahanan 500, mana 300. Escape memang ada di level yang berbeda. Hei kalian, tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan, kata Mincul. Apa? Para monster itu? Mereka adalah lawanku. Hei, apa yang kau lakukan? Monster besar seperti itu jauh lebih kuat dari monster biasa. Kita perlu bekerja sama untuk mengalahkannya, kata orang-orang di lain. Tidak juga, itu adalah cara orang lemah bertarung. Baiklah kalau gitu, ayo kita mulai pertarungannya. Mincul pun mengeluarkan Dark Star-nya, Blue Dragon Blade dan Dark Star Emperor Sword. Berkat latihan sangat keras selama seminggu ini, kini aku bisa menggunakan seni bela diri yang berbeda untuk setiap tanganku, juga mereka. Dan urus 2 monster itu, kupercayakan pada kalian. Lalu, tiba-tiba saja Mincul memanggil Authority of Undying-nya atau para undead-nya, warrior undead. Mincul melaju ke arah T-Rex itu. Hiya! Tiba-tiba saja, Sharpergain telah bicara, bunuh mereka. T-Rex itu berbicara. Apa? T-Rex itu berbicara, bunuh mereka, kata si T-Rex. Level mereka berada dibandingkan dengan raksasa yang kutemui di Tower of Trial akan sulit untuk menghadapi mereka secara langsung, kata Mincul dalam hati. Super Sage mengeluarkan kekuatan Super Sage-nya akan mudah untuk menghindari serangan mereka. Baiklah, kalau begitu T-Rex mencoba menghajarnya dan Mincul pun menghindarinya. Pertarunganku dengan Fenrir berguna untuk saat-saat ini. Tak kusangka si Fenrir itu benar-benar berguna. Fire Needle. Mincul mengeluarkan jurusnya Fire Needle. Ribuan api yang berbentuk jarum menusuk ke arah T-Rex itu. Ini akan terasa sedikit sakit loh, kata Mincul. Di sana mereka hanya bisa menonton. Luar biasa. Apa itu sungguhan? Dan apa yang dia summon itu? Aku tidak pernah melihat tipe itu sebelumnya. Tidak bisa aku percaya dia benar-benar bisa mengalami dan mengatasi monster itu tanpa bantuan kami. Bahkan seorang hunter yang A sepertiku tidak akan bisa melawan Black Tyrannos itu sendiri. Siapa dia sebenarnya jika dia bisa melakukan itu? Setidaknya dia adalah hunter kelas S. Dia bahkan hanya kuat secara fisik. Bagaimana dia bisa melewati serangan yang begitu dekat dan melancarkan serangan balasan? Dan apa sebenarnya yang dia summon itu? Para prajurit itu, mereka tidak normal. Mereka juga sangat kuat. Perlahan mereka mendorong mundur para Tyrannos itu. Si T-Rex itu hanya bisa menjerit hal-hal yang mereka bilang dia dapatkan di gerbang stasiun Dongcheon. Terjadi beberapa ledakan. Dar. Akhirnya aku harus membuat hubungan bisnis dengan yang baik dengannya. Sambil berkata seperti itu kepada Mincul. Mincul pun selesai mengerjakan tugasnya mengalahkan para T-Rex itu. Kerja yang bagus, warrior, kata Mincul. Kita bisa memenangkan pertarungan pertama melawan Black Tyrannos tanpa kesulitan. Beberapa Immortal Warrior kalah, tetapi kita bisa memulihkan nyawa mereka menggunakan Life Extraction. Aku senang mendapatkan banyak ESP, tapi gerbang minusan berbeda dari laporan yang kudapat. Area ini ternyata sudah meluas. Apa ini berevolusi? Meski jika kita memfokuskan mataku dengan chaos energi, aku tidak bisa melihat akhir dari gerbang ini. Itu artinya setidaknya seluas 11 kilo. Gerbang ini ukuran medium atau di atasnya, kata Mincul. Kalian lihat itu kan? Sambil berkata seperti itu, Mincul mendekat ke arah kerumunan orang itu. Kurasa aku tidak bisa mengakhiri penyerangan ini dengan cepat. Baiklah, kita membuat tenda saja. Akhirnya membuat tenda di sana. Mereka pun menggunakan tenda itu untuk sebagai tempat rapat. Sungso, apakah sudah menemukan detail soal gerbang ini? Ya sudah, baiklah katakan padaku. Ukurannya sekitar 15 kilo. Monster raksasa yang di sana seperti Black Tyrannos, White Centaurus, dan Dark Pteranodon. Belum lama kami memasuki, tapi mereka sudah mendapatkan banyak informasi tentang gerbang ini, kata Mincul dalam hatinya. Tim yang dia bawa mungkin adalah tim terbaik di guild mereka. Anggota inti sibuk menyerang gerbang lain, jadi mereka adalah yang ada di sini, ya, kata Mincul. Meski begitu, mereka bisa dengan cepat memeriksa gerbang dan mendapatkan informasi. Mereka bisa menganalisis kekuatan, kelemahan, lalu juga menggunakan equipment spesial yang membantu mereka menjalankan tugas. Lalu si Jion berkata, kalau begitu kita harus menjelajah dengan perlahan dong, kalau luasnya sebanyak itu.
Kurasa aku bisa mengatasi masalah itu. Seseorang berkata seperti itu, dan itu adalah pasti Mincul. Apa? Kok bisa? Aku memiliki senjata rahasia, kata Mincul. Apa maksudmu? Karena mereka menyewaku untuk ini, aku akan memberikan servis gratis pada kalian. Aku memiliki orang-orang yang berguna dalam situasi ini. Mincul pun memanggil para guardian. Tuanku, kami adalah Enherjas, memberi salam padamu. Karena menggunakan Army of the Light, Anda memanggil Enherjas. Pemberitahuan muncul seperti itu. Para guardian atau Enherjas muncul di sana. Akhirnya tiba untuk kita melakukan sesuatu. Tuhan membutuhkan kekuatan kita. Tolong berikan kami perintah Tuhan. Kami akan melaksanakan meski harus mengorbankan nyawa kami. Sudah tidak perlu sampai seperti itu. Nggak usah ngorbanin nyawa, kata Mincul. Apa aku terlalu lama meninggalkan mereka di training ground ya? Tiba-tiba saja mereka bisa memiliki kekuatan yang bergejolak dalam tubuh. Otoritas Holy Fire memasuki tubuh Pines. Si Pines pun diberi otoritas tentang Holy Fire. Kekuatan dari makhluk yang mengendalikan cahaya telah meningkat. Seluruh stasnya kecuali Holy Power telah meningkat sebanyak 40%. Holy Fire bisa meningkatkan kekuatan bertarung Enherjas ya, kata Mincul. Baiklah kalau begitu, ada beberapa hunter yang berkeliaran dalam gerbang. Temukan mereka. Mereka pun dengan sigap langsung terbang ke sana kemari untuk mencari para hunter yang tersesat atau yang terjebak dalam gate. Baik tuan, kata Spines. Purple energi mereka menguasai seni bela diri sekte Monhua dengan sangat baik. Terlihat aura keping dengan mereka telah menjadi sangat padat. Mereka jelas berbeda dari saat aku pertama kali mensummon mereka. Tiba-tiba saja terlihat beberapa dokumen sambil dibaca. Aku tidak percaya, seluruh area luas 15 km bahkan memiliki monster rank raksasa. Kuharap mereka semua selamat, kata si Jinhe, ketua Guild Divine. Apa aku sudah merasa menemukan sesuatu? Para hunter itu, ya, mereka menemukan orang di lokasi yang berjarak 1 kilo dari sini. Benarkah, kata si ketua? Ayo kita segera pergi ke sana. Mereka pun pergi ke sana. Apa ada monster di dekat sini, kata Mincul. Tidak tuan, tetaplah waspada. Aku akan segera ke sana. Baik tuan, kata Mincul. Kita sampai, kalian bisa keluar sekarang. Ternyata orang-orang itu bersembunyi di semak-semak. Dia berkata, bala bantuan, dia di sini untuk membantu kita, kata orang yang lain. Syukurlah, akhirnya orang-orang dari Guild Divine masuk ke sana. Bukankah ini agak aneh, kata Mincul. Apanya? Bukannya kelompok penyerang jumlahnya sekitar 30, karena gerbang ini tiba-tiba bermutasi. Semua orang jadi terpisah. Jadi begitu ya. Apa kalian tahu di mana yang lain? Kata si ketua. Aku tidak tahu ketua. Maafkan aku. Ini rumit. Kalau saja semua masih bersama tetap masih berbahaya untuk mereka. Apalagi jika kita terpisah. Sambil menyesali keadaan yang ada, kita harus segera menemukan tim yang lainnya. Tuanku, kami menemukan sekelompok manusia lain, kata para guardian. Bagus. Kaspa, berapa jumlah mereka? 7, tapi situasi mereka tidak terlalu baik. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Kata Mincul. Mereka berhadapan dengan monster raksasa. Terlihat beberapa orang di sana melawan si T-Rex lagi. Ada juga Black Tyrannus dan White Centaurus ya sekitar area itu. Aku rasa sulit untuk mereka mengalahkannya. Kalau begitu aku ingin kau bergabung dengan hunter itu dan ulur waktu untuk kami, kata Mincul. Lalu Mincul pun memberitahu keadaan kepada si ketua. Itulah yang terjadi ketua. Kita harus segera menyelamatkan mereka, kata si ketua. Jaraknya cukup jauh dan ada banyak monster di sepanjang perjalanan, kata Mincul. Kita harus pergi meskipun kita harus bekerja keras. Banyak monster di sepanjang jalan dan jarak yang jauh untuk ditempuh. Bagaimana jika kita melakukan dengan salah? Kita bisa saja menarik banyak monster untuk menyerang kita. Kalau begitu kita harus bagaimana, kata si ketua. Ya, aku punya cara untuk melakukannya. Apa maksudmu? Aku memiliki artefak yang sempurna untuk situasi ini. Artefak apakah itu? Tentu saja seperti yang kita tahu ya, mainan baru Mincul atau baju Mincul yang sekarang bisa berkamuflase. Sementara itu, White Centaurus, kita harus tetap tidak terlihat oleh monster itu saat menuju grup itu, kata Mincul. Ya, akhirnya Mincul menggunakan Jormungand Code-nya, itu skill invisibility. Sebelumnya Mincul memperlihatkan kekuatan dari jubahnya kepada si ketua agar aku bisa menghindari pemandangan atau pandangan dari monster itu dan bergerak dengan cepat. Aku harus melakukan ini. Hah? Kau menghilang, Hunter Mincul? Kau di mana? Aku akan menggunakan skill invisibility dan maju lebih dari yang lain. Baiklah kalau begitu aku duluan untuk menjadi tidak terlihat, tapi sebenarnya ini tidak terlalu tepat. Saat menggunakan Jormungand, kuat coba ini bisa membuat tubuhku
kurang lebih menyatu dengan alam atau bukan tidak terlihat. Jika aku bisa mempelajari ilmu bela diri assassination material art dari grup menggunakan kekuatan bersama dengan jubah ini, maka itu akan menjadi sempurna. Kaspa, bagaimana situasi saat ini? Muncul bertanya pada si Kaspa. Si Guardian, belum ada yang mati sejauh ini Tuan, kata si Kaspa. Terlihat T-Rex itu sangat marah kepada orang-orang yang ada di sana. Para hunter itu membuat seal dengan kekuatan mereka. Iron Wall, Star Seal. Namun itu tidak berguna. Black Tentacle. Baiklah kalau begitu, kita serang semuanya. Lalu mereka pun berhasil menyundutkan beberapa T-Rex itu. Namun T-Rex itu masih terlalu kuat. Bertahanlah. Tentakel itu mulai terputus dari badan si T-Rex. Kita harus menahannya di sini. Namun sebuah ledakan terjadi. Dar. Pada si T-Rex itu terjadi. Itu adalah si Kaspa yang mengeluarkan jurusnya. Aku harus mengulur waktu lebih banyak. Terlihat para hunter itu sudah para bertumbangan di sana. Aku tidak bisa membiarkan diriku gagal di sini, kata si Kaspa. Lihat di sini, dasar T-Rex bodoh. Ini adalah kekuatan baru yang dianugerahkan Tuanku padaku. Rasakan ini. Hiya. Si Kaspa pun maju dengan pedangnya mencoba untuk menusuk T-Rex itu. Namun tentu saja itu tidak berguna. Kulit T-Rex itu terlalu kuat. Sementara itu, hunter yang berhasil lolos di sana. Dia berkata, pegang erat. Orang itu, apa-apaan orang itu? Aku tidak tahu, tapi dia pasti lumayan kuat. Terlihat si Kaspa berusaha melawan Black Tyranno itu sendirian. Namun dia masih kesulitan. Aku terlalu dekat saat dia akan dimakan oleh T-Rex itu. Dia diselamatkan oleh Mincul. Maaf tuanku. Pemanggilan Kaspa telah dibatalkan karena menerima kerusakan yang berlebihan. Akhirnya si Kaspa pun dikirim pulang atau dibatalkan panggilannya. Tidak apa-apa Kaspa, kau menjadi lumayan berguna sekarang, kata Mincul memuji Kaspa yang lumayan berguna. Di sana T-Rex itu terlihat berbeda dari yang lain. T-Rex itu terlihat lebih besar. Kata Mincul. 2 dikalahkan tapi tidak ada yang mati ya, kata Mincul. Sekarang bisakah kita mulai perburuannya? Mincul dengan kedua pedangnya. Akhirnya pun singkat cerita Mincul berhasil mengalahkannya. Terima kasih atas kerja keras Kaspa, karena aku bisa datang dengan tepat waktu. T-Rex ini menjadi kelelahan karena Kaspa yang meladeninya lebih dulu, dan aku bisa mengalahkan T-Rex ini tanpa masalah, kata Mincul. Akhirnya si ketua itu pun datang. Setelah itu skuad penyerang juga bisa berkumpul dengan selamat. Para tanker dikalahkan oleh serangan Black Tyranno dan bisa mendapatkan pengobatan. Tetapi itu bisa dibilang ya lumayan, hasil yang lumayan, karena mobilitas dari Enherjar dan skill invisibility ku sudah terbukti. Divan juga tidak hanya berdiam diri saja, mereka melakukan beberapa perlawanan. Terlihat si ketua yang mengepalkan tangannya sambil mengeluarkan api dari telapak tangannya. Asentrisira dar. Lalu dia bekerja sama dengan anggota guildnya lain. Anggota guildnya juga mengeluarkan kekuatan listrik, api, angin, dan lain-lain. Para hunter yang dia bawa juga cukup terlatih. Bukan hanya jebakan, mereka cukup kuat untuk menahan Black Tyranno. Di tempatnya mereka bahkan punya mana cannon. Dia menggunakan peralatan mahal itu dengan baik. Aku bisa menyerahkan area ini pada mereka, kata Mincul sambil berlalu pergi. Akhirnya salah satu Enherjar terbang di udara dan memberitahu lokasi dari korban yang jauh. Dia menggunakan mereka sebagai umpan jika situasinya menjadi berbahaya. Dia menggunakannya sebagai itu. Berkat itu aku bisa menemukan mereka dengan cepat, mengumpulkan kembali skuad penyerang kedua dalam waktu yang singkat. Mereka pun senang bisa bertemu satu sama lain. Hehe, bagaimana kabarmu? Tak kukira kau bisa selamat dan menyelamatkan semua orang, tapi tidak ada yang mati satupun. Ini adalah berkah. Si ketua pun berterima kasih. Hunter Mincul, terima kasih berkat bantuanmu. Hei, ayolah, ini baru permulaan. Ya itu benar, kita perlu berkumpul kembali, kata si ketua. Meskipun semua sudah diselamatkan, ini adalah tahap pertama dari raid ini. Terlihat mata merah yang muncul dari kegelapan. Kita harus mengalahkan bos monster untuk keluar dari sini. Jika kita tidak bisa mengalahkan bosnya, maka kita tidak bisa keluar dari sini. Selain itu, kita memiliki orang-orang yang terluka parah. Kita bisa membutuhkan istirahat setidaknya 1 hari untuk mengobati mereka, untuk memulihkan kekuatan mereka. Jadi untuk sekarang, kata si ketua. Baiklah kalau begitu, aku akan bergerak sendiri mulai dari sekarang. Mincul menyela omongan si ketua. Apa? Bolehkah aku tahu alasannya, kata si ketua. Aku khawatir tentang gate break dan aku harus mengumpulkan informasi juga, kata Mincul. Ya, tolong jangan terlalu memaksakan diri ya, kata ketua. Ya, baiklah, terima kasih. Sebenarnya, kata Mincul dalam hati, bukan hanya itu alasannya, tapi ada alasan lain. Ada banyak monster rank behemoth di sini bergemuruh di sekitar gerbang. Mereka semua memiliki EXP yang sangat besar. Mereka semua adalah
tambah EXP bagiku. Baiklah, aku mengandalkanmu, kata ketua. Baiklah, kau bisa mengandalkanku, kata Minchul. Saat di perjalanan, Minchul bertemu dengan beberapa monster seperti monster ini. Lalu dia pun mengalahkan Asentisera itu. Serangannya berbeda dari Black Tyranno. Dia mengaktifkan Super Sense-nya. Super Sense menghindar dengan cepat. Lalu dia mengeluarkan daggernya di antara telapak tangannya. Lightning Flying Dagger, cah. Dagger itu pun langsung menusuk badan si Tyrannosaurus itu. Ini benar-benar sangat lumayan, kata Minchul. Seperti pertarungan banteng, aku tidak bisa mengalahkannya jika terus seperti ini. Minchul pun langsung menghantamnya kakinya dari udara ke arah tanah dan menginjak monster itu. Blue Dragon Blade dan Emperor Sword, bangkitlah. Akhirnya mereka pun bisa dikalahkan. Seperti yang diduga, EXP-nya sangat bagus. Minchul mendapatkan beberapa EXP. Baiklah, cukup dengan pemanasannya. Ayo kita mulai cari bosnya. Keluarlah warrior undead. Akhirnya para undead warrior itu pun dikeluarkan lagi. Kecuali kalian semua, ada yang pemanggilannya dibatalkan pada saat operasi penyelamat. Iya tuanku. Baiklah, pergi amati sekeliling. Baiklah tuanku. Saatnya serius, kata Minchul. Terlihat di sana para malaikat, para guardian dan para undead warrior mengalahkan beberapa monster di sana. Sudah 4 hari sejak kami memasuki gate, kata Minchul. Setiap waktu istirahat yang kami miliki, aku mengelilingi tropical forest untuk memburu monster sendirian. Aku berhasil meyakinkan Guild Divine untuk membiarkanku bergerak sendiri. Alasannya adalah jika kita membiarkan jumlah monster meningkat, maka mana di sekitar gate juga akan meningkat pesat, menyebabkan gate break. Dengan demikian kita harus berburu monster dari waktu ke waktu dengan jumlah yang sangat lumayan. Para hunter dari Guild Divine kagum padaku yang terus melakukan hal itu. Meski jarahan mereka tidak bisa dikumpulkan, itu bisa saja terjadi karena mereka memprioritaskan keselamatan. Karena mereka adalah pemburu yang berburu tidak demi uang. Itu adalah kesalahpahaman yang menarik.